welcome back to Insight with Z. Apa kabar kalian semua? Masih bersama dengan gue Zerika. Gimana kabar kalian guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya pastinya dan selalu bahagia, oke? Buat kalian nih yang baru pertama kali ngecek channel gue, silakan ya kalau misalkan ada video yang kalian suka, mungkin memberikan inspirasi ataupun menarik, silakan kalian berikan like, berikan komentar, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya guys. Nah guys, hari ini gue sudah kedatangan seorang tamu yang luar biasa nih ya teman-teman. Siapa ya? Mungkin di video kalian udah bisa lihat nih ada si kakak cantik ya di sini. Nah jadi guys, hari ini tamu gue adalah seorang penulis novel nih ya. Nah buat kalian yang mungkin suka baca novel atau mungkin tertarik dengan teen lead ya, suka baca teen lead juga, mungkin kalian pernah mendengar sebuah karya nih ya yang berjudul Zero Class. Apa Zero Class? Ya benar banget guys, Zero Class ya. Trilogi Zero Class, kalau emang kalian tahu ada si Gita ya, ada Radit, dan juga dengan 11 IPS 4 ya kan. Nah jadi bener banget guys, hari ini gue akan ngobrol dengan penulis novel dari Zero Class. Tapi nggak hanya itu, gue juga akan ngobrol nih terkait bagaimana sih dia bisa berkecimpung ya masuk ke dalam dunia novelis, dan juga mungkin buat kalian ya yang tertarik menjadi seorang novelis, kira-kira apa sih tahapan awalnya, gimana sih caranya ya. Gue juga akan mengupas tuntas nih ya bersama dengan kakak satu ini. Nah, gak hanya Zero Class aja guys, sekilas gue pengen sharing ke kalian aja. Tapi kakak cantik satu ini juga telah menerbitkan 7 buku novel ya, including trilogi Zero Class, tapi ada juga First Love Dilemma, Our Little Chance, Our Broken Fate, dan sekarang juga lagi aktif nulis Wattpad ya, dengan seri yang lagi ongoing Luka Cita. Langsung aja kita sambut ya guys. Ini dia Priscilia Anastasia Waroka. Hai Prisi. Hai Zerika. Apa kabar hai sister? semua. Apa kabar sister? Baik. Baik ya. Baik sekali. Baik sekali. Akhirnya ya kita bisa ngobrol-ngobrol ya hari ini. Sebelumnya thank you banget Prisil udah mau datang ya. Sama-sama. Udah bisa meluangkan waktu buat ngobrol-ngobrol di sini. Nah, sekilas aja nih guys buat kalian ya. Gue pengen sharing sedikit nih. Jadi Prisil ini tuh dulu temen satu kampus ya. Kita Iya, satu betul. kampus. Terus kita ikut, pertama kali gue ketemu Prisil itu waktu kita UKM ya. Betul. Di UKM. teater. Kita pernah satu pementasan satu grup juga, pementasan kecil dunia warna ya. Masih inget nggak lu? Lupa. Itu udah lama banget. Dan waktu itu akhirnya gue pun follow ya, pas gue tahu lu ternyata ada di Instagram, gue follow dan ternyata lu seorang novelis gitu. Jadi kala itu akhirnya gue pun ngecek ya, gue lihat juga, akhirnya gue juga baca karyanya trilogi Zero Class gitu. Tapi satu hal yang paling gue suka ya, yang gue notice banget itu adalah memang lu pemilihan katanya tuh bagus banget sih. Itu ya guys, walaupun gue jujur aja gue sebenarnya bukan baca tilit-tilit banget gitu, karena gue dulunya lebih banyak baca komik. Tapi itu sih yang membuat gue akhirnya, dan gue baca itu 2 hari loh. Wow. Gue baca itu 2 hari loh nonstop gitu ya. Wow. Nah kita akan Terima kasih. kita akan kesana lebih lanjut, tapi gue ingin tahu dulu nih dari awal mulanya nih Sil, dari sekian profesi ya kan, banyak banget gitu yang bisa lu pilih, kenapa harus novelis? Kenapa harus novelis? Karena dari buku itu, lewat buku, aku bisa menyampaikan keresahan-keresahan, hal-hal yang mungkin bisa jadi inspirasi buat nggak tahu siapa gitu, mungkin yang sedang mengalami hal-hal yang sulit, entah itu nggak cuma cinta tapi tentang keluarga, sahabat gitu. Jadi aku pengen aku bisa berbicara ke semua orang. Nah, caranya itu ya lewat buku, karena aku nggak bisa, maksudnya aku nggak bisa nyanyi. Bakat-bakat lain, nari atau apa, kayaknya yang aku suka ya baca, ya buku. Nah jadi lewat tulisan itu aku bisa kasih support, kasih ada buat kalian semua gitu loh, yang mungkin mengalami hal yang sedang aku resahkan di buku itu. Tapi awal mulanya sendiri lu lebih demennya baca buku apa sih? Jadi aku tuh dari
Jadi mamahku itu dari aku kecil, dari TK guys. Tumbuhkanlah minat baca ya guys. Dari Tumbuhkan TK. minat baca, catat hari ini Iya, guys. jadi berawal dari buku-buku gambar awalnya sama si mamah dikasih waktu TK. Oke. Terus lanjut ke buku dongeng yang kayak Putri Duyung, terus Cinderella, terus dongeng-dongeng Indonesia itu di TKB kalau nggak salah si mamah kasih. Lanjut lagi ke SD, Oke. bertahap gitu bacaannya, dikasih lagi lah buku detektif seri. Kalau kalian tahu Lima Sekawan, buku serial detektif. Oh, wah, oke, itu zaman kita banget SD, ya, zaman SD ya. Ketahuan umurnya. Ketahuan umurnya generasinya ya. Iya, jadi terus? si buku itu awal dikasih lagi sama mama itu, coba kamu baca ini. Jadi terus-terusan bertingkat. Nah, mulai SD kelas 6 aku baru baca komik Zer. Oh, suka komik juga ya? Iya. Sama dong, sister. Oh, baca komik betul. apa? Salad Days loh, Gua tahu dewasa Salad sebelum Days. waktunya. Dewasa sebelum waktunya, oke. Jadi Salad Days, Nakayoshi, Nakayoshi ya ya. terus UFO Baby, Throbbing Tonight, yang fantasi Throbbing Tonight yang kalau nggak salah dia tuh keluarga vampir ya. Aku lupa deh Throbbing Tonight. Oh, kalau Throbbing Tonight gue kurang tahu sih. UFO Baby. UFO Baby gue baca. Terus dari situ awalnya, nah aku kenal yang romance itu dari Salad Days memang. Cerita itu kan sebenarnya cerita romance SMA ya gitu. Mulai di SMP itu novel teen lead memang lagi booming. Jadi dia waktu itu tuh Dealova sama Fairies, kalau nggak salah Fairies yang Esti Kinasih. Lagi booming lagi. Wah, kayaknya semua orang baca itu. Bacalah aku itu kan novel Fairies Dealova yang pertama. Dealova ya, itu terkenal banget sih memang Dealova ya. Nah, dari situ baca seru nih. Jadi sejak SMP itu mulailah beli novel, baca novel. Oke. Gitu. Jadi seru nih dari satu novel ke novel lain gitu. Jadi berarti memang dari dulu pun udah suka baca buku juga ya? Macem-macem betul. ya bukunya. Nah, tapi awal mula titiknya akhirnya lu mencoba menulis novel? Itu jadi sebenarnya dari kelas 3 SMP. Oh, 3 SMP tuh sebenarnya udah Tulis mulai tangan, nulis. bayangin guys. Oke. Berlembar-lembar itu. Karena satu kelas tuh suka baca itu novel. Terus kayak, aku mau coba bikin ceritaku sendiri. Oke. Tulis tangan, terus nyoba nulis, terus tapi jadi koleksi sendiri pribadi. Dan tokohnya itu aku dan 2 sahabatku waktu itu. Oh gitu. Terus Jadi- lu kasih tahu juga ke sahabat lu, gue bikin novel lo tentang kita. Oh gitu. Ih, lucu gemes. Dan dia baca, lucu ya, seru. Itu jadi penyemangat sih saat itu ya. Oke. Terus udah kayak gitu, mulai SMA aku kelas 11 ya. Iya kelas 11 kalau nggak salah. Dari kelas 10 kebetulan ketemu juga teman-teman yang suka baca novel, suka baca buku. Mulailah aku nulis cerita yang benar-benar proper. Oke. Diketik. Jadi bukan tulis tangan lagi, diketik. Diketik. Iya, jadi aku cobalah aku ngetik. Dan saat itu zaman aku belum ada laptop guys, belum ada komputer. Jadi jangan pernah memulai sesuatu aku nggak punya ini, aku nggak punya itu. Aku berangkat aku nggak punya itu, di rumah pun nggak ada, jadi aku ke warnet. Oke. Iya. Sampai ke warnet ya. Sampai ke warnet loh guys perjuangannya. Iya, dan aku sisihkan uang jajanku untuk billing warnet dong, karena kan ini gitu. Jadi tiap pulang sekolah kalau teman-teman pada ngeles, pada main, ya itu aku ke warnet, tapi bukan main game, nulis di sana. Oh, ketika yang lain main game ya kan ya. Mungkin zaman apa tuh? Itu main game, main Warcraft kali, kalian main Ragnarok mungkin ya zaman itu kali ya. Betul. Ini yang sister satu ini malah nulis novel dong. Nah, iya, aku Oke. nulis di warnet. Terus aku print, jadi per bab aku print. Terus aku coba suruh temen-temenku baca, teman segeng. Jadi teman segengku tuh kan beda jurusan sama aku. Mereka semua kayak anak IPA, terus kayak aku IPS sendiri. Aku kasih mereka lah baca. Seru nih, seru. Dan ternyata kertas printan aku itu nyebar di satu kelas IPA itu. Yang aku nggak tahu, jadi temanku nggak cerita. Jadi di suatu pagi aku baru datang, ada nih kayak satu orang di kelas itu, di kelas IPA itu datang kayak, cil lanjutin dong, mana bab 3-nya gitu. Terus kayak, hah?
apaan gitu kan. Aku nanya temanku, lo kalian bacanya berlima aja kan, gak kasih siapa-siapa. Gue kasih Cil, si ini bisa ngeliat gitu, seru gitu, nggak apa-apa lah ya gitu. Jadi mereka nggak ngasih tahu kalau tuh baca tuh novel aku udah disebarin. Walah, bagus ya, langsung dimarketingin ya kalau itu ya. Soalnya dulu kan, kalau sekarang ada Wattpad, ada situs-situs kayak gitu kan guys. Kalau dulu ya mana ada yang kayak gitu. Paling tuh di notes Facebook. Iya, betul, di notes Facebook. Cuman Facebook pun saat zamanku yang baru, yang hipsnya tuh yang baru ya upload foto gitu-gitu doang kan. Nah untuk yang notes gitu kayak jarang. Nah makanya si teman-temanku ini nggak tahu kenapa mereka nyebarin di kelas IPA itu, dan tiba-tiba nyampe lah di kelas IPS juga ada anak sekelasku yang tahu. Waduh, satu angkatan tahu dong. Iya, kayaknya aku juga nggak tahu ya, karena yang cewek-cewek aja kan gitu. Seru-seru gitu. Mungkin hiburan mereka di saat penatnya sekolah gitu. Cuman memang yang lebih rame, yang lebih banyak baca di teman-teman segengku itu, kelasnya mereka. Jadi tiap hari tuh ditagih kayak, jadi semangat dari 1 bab, 2 bab, total lama-lama jadi 1 buku. Wah, luar biasa. Kalau orang tua sendiri waktu itu support? Mereka support banget sih, kayak kalau memang kamu suka ya udah lakukan aja, selama itu hal yang positif, hal yang tidak mengganggu sekolah gitu, hal yang tidak mengganggu waktu apalah gitu. Gitu mereka support sih, sangat support ya. Soalnya terkadang kan kalau kayak tiba-tiba kita ya orang tua zaman apa ya, mungkin orang tua dengan budaya kita seperti ini gitu, kita pengen jadi seorang novelis gitu, atau yang terjun di dunia artistik deh misalnya ya, yang dunia kreatif itu pasti kayak, kamu yakin? Misalkan gitu ya. Jadi kalau disupport tuh pastinya menyenangkan sekali sih rasanya. Nah sekarang gue pengen mengenal lebih dalam nih dengan karya lu nih. Ya, boleh. Jadi salah satu karya populer lu bisa dibilang adalah trilogi Zero Class ya. Nah buat kalian ya guys, mungkin penasaran nih apa sih dari tadi nih ngomongin Zero Class ya. Ya nih, gue ada bukunya di sini ya. Wow. Aku ada bukunya loh guys. Ya. Wow. Saat nih masih cetakan yang lama. Iya, itu ya. cover lama. Cover lama ya, aku masih ada loh Otentik bukunya. sekali, iya. Ya kalau misalnya kalian mau tahu sinopsisnya sih sekilas aja, ceritanya itu terkait tokoh utamanya Gita ya, Gita yang ingin mengubah kelas 11 IPS 4 ya, yang sering kali dicap sebagai Zero Class. Nah perjuangannya gimana? Silahkan baca Zero Class. Gila, gue promosiin. Terima kasih sister. Nah untuk Zero Class sendiri ya, apa sih yang menjadi inspirasi lu gitu ketika menulis Zero Class? Zero Class itu lahir dari aku sebenarnya kayak sedikit true story lah. Kalian kalau di sekolah kalian tuh pasti ada dong anak-anak yang gak pintar, gak punya prestasi apa-apa, atau mungkin yang kondisi finansialnya berbeda sama teman-temannya yang lain. Jadi kadang SPP nunggak, ada mungkin kayak teman-teman yang naik mobil, dia naik angkot gitu. Ada kan kayak kesenjangan sosial gitu-gitulah di sekolah. Nah, aku merasakan anak-anak yang kayak gitu kadang dikucilkan oleh sekolahnya sendiri, oleh guru-guru, mendapat berperlakuan khusus gitulah di beberapa sekolah. Itu kayak nggak bohong lah, udah jadi rahasia umum dimanapun. Nah, jadi aku kayak, oh iya ya, kalau kayaknya seru kalau bikin cerita tentang satu kelas yang isinya anak-anak terbuang yang memang tidak diinginkan gitu loh. Tapi kalau dikeluarkan, anak-anak ini akan bikin citra sekolah buruk gitu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya memotret tentang itu, hal-hal yang anak-anak yang ya udahlah, aku nggak diinginkan sekolah, yang punya masalahnya masing-masing gitu. Oh, oke. Terus lu bisa mengeluarkan karakter-karakter ini kayak penokohannya itu tuh apa sih, kayak lu bisa dapat ilham tuh dari mana gitu? Kayak gue mau bikinnya kayak gini gitu. Jadi gini ya, sebenarnya Zero Class itu inspirasinya dari komik judulnya Penguin Brothers. Aku lupa pengarangnya tuh siapa. Oke,
Kayaknya gue nggak baca nih Penguin Brothers. Jadi Penguin Brothers itu inspirasi aku kayak, jadi ceritanya kalau di Penguin Brothers itu ada satu sekolah yang kamu harus pilih kamu mau pakai seragam hitam atau putih. Kalau kamu dapat seragam, kalau kamu pakai baju bebas ke sekolah, kamu tuh kayak super VVIP yang istilahnya entah kamu anak pemilik yayasan, intinya nggak bisa tersentuh. Oke. Nah, anak hitam dan putih ini saling di sekolah itu saling kayak berantem, maksudnya kayak putih itu anaknya isinya anak-anak yang berprestasi, sementara hitam yang buangan. Jadi fasilitas sekolah apapun itu kayak ya kayak gitu berebut. Oke. Sebenarnya pas aku baca itu kayak ih seru ya gitu. Buatlah si Zero Class ini gitu. Iya. Ada nggak sih tokoh favorit lo di Zero Class? Tokoh favorit aku di sini itu sebenarnya Radit sih. Oh, Radit ya. Itu Radit. Nih gue sembari ini ya kepo juga ya. Soalnya kadang-kadang tuh ada orang suka bilang, biasanya kan kita kalau ada yang bilang nulis novel itu biasanya based dari kehidupan juga gitu ya. Nah, kan kita juga bisa nih, gue mungkin punya tipe cowok kayak gini. Apakah itu Radit tipe lu gitu mungkin? Radit, kalau Radit sebenarnya tipe aku tuh Andro yang sama dong. iya, Andro yang apa ya, dia tuh punya wibawanya sendiri Andro gitu kan. Bener-bener yang gitulah, kayak dia nggak usah ngapa-ngapain ngomong atau diem aja tuh udah keren sendiri. Oke. Nah, iya sih. Radit sebenarnya kayak gitu, tapi dia lebih ke sisi mellownya, lebih ke sisi lebih soft gitu ya. lebih softnya. Kadang jadi dia bisa bilang ke Gita, udah deh lo ngerepotin gue, tapi dibantuin ujung-ujungnya kan, di backup gitu ujung-ujungnya, kayak gitu sih Radit. Nah, terus gue mau tanya nih, untuk terkait pembuatan Zero Class-nya sendiri, itu memakan waktu berapa lama sih? Sil, dari pertama kali lu bikin naskah, skripnya gitu-gitu. Zero Class itu aku tulisnya itu pas lagi libur, lagi kelas 12 kan, mau kuliah kan, liburnya tuh panjang tuh. Nah, pas masa-masa itu aku nulis dari mulai karakter gitu-gitu sampai kayaknya ini Zero Class 1 itu kayak novel tercepat pertama, karena emang waktu itu gabut kan, libur masuk kuliah gitu. Kayaknya cuma selesai sebulan deh. Oh wow, sebulan teman-teman. Tapi sehari itu durasi nulis 12 jam memang. Oh. Ya, dari aku tuh sampai lupa kayak ini pagi, siang, sore. Itu kayak kalau udah nulis tuh ngalir aja kali gitu ya, terus gitu ya? Iya. Oh, betul. Oke. Kalau lu nulis sendiri itu apakah harus di rumah atau lu lebih suka cari di luar, mungkin di kafe? Kalau dulu sih waktu nulis Zero Class itu memang lebih sukanya tuh malam ke subuh atau malam, karena kan pas tenang, hening. Cuma sejak sekarang udah masuk dunia kerja, udah mulai ada tanggung jawab ini itu, ya fleksibel. Jadi justru kayak cenderungnya sekarang lebih suka di kafe yang ramai. Jadi kayak sama, jadi bisa lihat di samping kanan kiri tuh, seru ya, ada yang seru gitu. Ada apa nih? Di sana tuh lagi ada cewek-cewek yang lagi ngomongin gebetannya gitu. Kayak jadi ini sendiri gitu buat aku. Malah bisa jadi bahan inspirasi untuk nulis lagi ya, gitu ya. Betul. Oke. Nah, terus kalau mau tanya nih ya, kalau misalnya kita prosesnya sendiri waktu Zero Class nih, berarti kan lu bikin naskah nih. Itu dikirimnya ke waktu itu lu print gitu naskahnya. Nah, kalau Zero Class ini kan udah novel kedua ya yang sama penerbit. Jadi udah langsung setelah selesai soft copy-nya aku kirim ke email langsung ke editor. Oke. Iya. Udah langsung direct karena udah ada editor kan. Oh gitu. Kalau gitu gue boleh nanya nggak terkait novel pertama lu tuh First Love Dilemma ya, benar ya? Betul. Di tahun 2011 tuh kalau nggak salah ya. Nah, First Love Dilemma sendiri waktu pertama kali lu bikin, kayak penerbitnya sendiri itu lu pilih kah atau gimana waktu itu? Jadi waktu nulis yang buku debutku pertama kali itu, aku memang masukin ke penerbit Gramedia itu. Nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. jadi
aku kenapa milih itu, jadi sebenarnya teman-temanku yang menyarankan yang sudah baca naskah itu, Cil kenapa nggak coba kirim ke Gramedia, kan sama kayak novel, siapa tahu bisa terbit kayak novel teen lit tuh yang sering kita baca gitu. Mereka menyarankan kayak gitu. Terus kan zaman itu ya, balik lagi internet tuh masih sebuah barang yang susah lah maksudnya, nggak kayak sekarang kan, betul. Informasi gampang gitu. Jadi dulu aku nyari informasi bisa kirim naskah itu dari, kalau beli novel tuh kan di belakang kayak kalau kamu kirim naskah gitu kan. Nah terus pas saat itu sekolahku ada acara di Gramedia itu, acara seminar apa gitu seharian di gedung Gramedia. Ya saat itu teman-temanku yang mereka tuh yang kayak, oh kak kalau mau ngirim naskah gimana gitu loh. Justru ada teman-teman ya waktu itu. Mereka yang kayak antusias, terus oh iya kamu bisa kirim via pos atau kamu langsung aja ke sini ke kantornya gitu. Oh jadi waktu itu bawa ke kantornya langsung. Aku ngeprint, pokoknya zaman dulu tuh old school banget ya. Kita tuh zaman dulu aku print itu sekitar 200 halaman, terus aku bawa ke sana ke kantor Gramedia yang di Palmerah. Terus jadi prosesnya itu kita ngasih, taruh di kantor redaksi, jadi kamu nggak akan langsung dikabarin kalau kamu taruh naskah saat itu. Jadi kayak ditunggu ya 3-6 bulan nanti akan kami kabarkan gitu kembali. Nah, aku naruh itu pas kelas 11 kelas 11 akhir. Awal mau kelas 12 lah gitu. Jadi aku udah nggak, ya udahlah aku sibuk di kelas 12 persiapan ujian segala macem. Nah baru benar-benar kepikiran tuh setelah beres UAS sekolah gitu kan. Tanya lah aku ke Gramedianya, telepon, jadi kan bisa follow up lewat telepon. Nah dia tuh ngabarin, oh iya sebentar ya nanti kami kabari lagi gitu. Pas sekitar 2 sebulan kemudian aku tanya lagi telepon, iya kak, novel kakak sudah masuk rapat redaksi, akan diterbitkan gitu. Terus aku kayak pas telepon, itu maksudnya gitu. Iya, kayak bisa orang yeay gitu kan. Aku kayak mencerna, masa sih gitu kan. Udah. Iya, serius ini mbak gitu. Iya, nanti selanjutnya saya akan kabari lagi ya mbak, proses-prosesnya gimana. Atau kalau mau datang ke kantor buat tanya-nanya boleh kok gitu. Iya gitu, kayak aku masih nggak percaya saat itu, masa sih novelku yang aduh masih jauh lah dari yang lain gitu. Gak nyangka lah ya gitu. Ke kantor lah aku dianterin sama si papa tuh saat itu. Terus di kantor dikasih lah surat kalau novelku itu dipilih untuk diterbitkan gitu. Terus kayak baru bener-bener percaya, terus kayak anak umur 17 tahun ya, saya tuh kelas 3 SMA gitu loh, ke kantor penerbit besar, dapat surat itu kayak ya ampun, udah nggak perlu apa-apa lagi di dunia ini, yang butuh itu gitu. Gila. Terus pertama kali waktu terbit ke Gramedia, ya itu senengnya bukan main gitu kan. Dan ininya Zer, kayak amazingnya itu aku tuh dapat beasiswa di kampus kita dulu. Karena itu jadi ada beasiswa non akademik namanya. Jadi dengan surat dari redaksi itu yang keluar, aku cobalah gitu ajuin. Oh iya, sama kampus waktu itu dikasih area beasiswa non akademik. Luar biasa. Ya ampun, aku kayak wow gitu saat itu. Terus ditambah boleh ternyata ngadain acara launching di sana di kampus. Boleh kalau itu. Karena kan kampus kita satu grup ya dengan itu. Iya, Kompas guys. Iya. Disupport banget lah saat itu oleh kampus, oleh penerbit juga gitu. Gue sempat lihat itu di function hall bukan waktu itu ya? Bener. Ya, keren banget. Bener. Kayak baru masuk gitu ya, baru jadi maba gitu, udah ya kamu boleh bikin acara kamu yang nyusun panitia sendiri gitu-gitu. Iya saat itu kayak tapi aku nggak kenal siapa-siapa nih. Ya udah coba aja yang kamu tahu, kamu kenal. Jadi lewat teman-teman tuh kayak ada kakak kelas gitu kan. Jadi mereka yang support semua gitu waktu itu. Bener-bener ya ampun, baru bener-bener mendarat gitu di dunia kampus, udah disuruh bikin acara. Wah. Iya, jadi kayak senang banget sih saat itu disupport
Betul. Pokoknya semua ada peluang tuh harus dicoba ya. Memang waktu itu ya salah satu hal yang gue suka pikir tuh, gila ya jadi novelis tuh kayak harus ngeprint naskah gitu kan. Bayangin printnya tadi lu aja bilang 200 lembar gitu kan. Terus kalau sampai di sana nggak diterima gitu rasanya gimana ya. Tapi ya maksudnya itulah ya, semua pasti perjuangannya masing-masing ya. Iya, luar biasa. Nah terus Sil, dari novel-novel yang gue lihat ya, karya-karya lu ini kayak First Love Dilemma, terus kemudian Zero Class sendiri gitu ya, itu rata-rata kan lebih ke teen lit ya, gitu. Sedangkan lu kan nulisnya aja bisa dibilang kan di usia anak kampus nih gitu kan, yang mungkin which is lebih biasanya bacanya chick lit gitu ya. Nah kenapa lu milihnya teen lit gitu? Karena ya itu yang awal aku bilang, ada hal-hal mungkin yang anak-anak SMA atau siapapun rasakan di sekolah atau di apa gitu. Mereka punya struggle masing-masing gitu loh. Jadi aku pengen ini loh, aku dengan buku ini kamu bisa tetap survive loh gitu, lewat mungkin kamu sedang mengalami kayak di Zero Class, merasa gak dianggap, merasa gak dihargai, merasa kayaknya aku udah usaha bagus nih kok, karena orang tuaku finansialnya nggak cukup kok di sekolah aku nggak diiniin gitu kan. Jadi ya aku merasa perlu untuk menjadi suara lah untuk anak-anak itu. Jadi ketika anak-anak lain membaca novelku terus kayak, oh iya aku di sekolah ngalamin ini nih, iya ini bener banget gitu. Itu jadi apa ya, kayak aku tuh kayak seneng aja gitu kalau dengan pembaca aku bilang, Kak makasih ya aku baca novel kakak, aku jadi kuat gitu. Wow. Itu jadi kayak wah itulah lebih indah dari apapun. Kayak terbayarkan ya gitu. Itu berarti responnya juga menarik ya. Iya. Wah, luar biasa ya Zero Class ini. Sekarang lagi nulis novel juga untuk karya barunya atau gimana? Betul, jadi aku sebenarnya lagi menulis Sukacita, tadi udah disebutkan di Wattpad, lagi ongoing di Wattpad. Jadi karena aku sayang banget sama si Andro ini, jadi ada berapa tahun dia tuh 5 tahun itu pembentukan developmentnya tuh ubah-ubah, ganti-ganti alur, gantilah nama ceweknya, maksudnya pemeran utama cewek, gantilah cerita-ceritanya gitu loh, gantilah, pokoknya banyak banget. Ini kayak novel tersulit yang aku tulis karena aku suka banget sama karakternya dan aku pengen ngasih dia hal ya happy ending lah gitu lah buat dia gitu. Kalian pasti kesem-sem sih sama Andro. Iya. Nggak mungkin ya. Itu juga karakter favorit gue sih di Zero Class sih. Iya, jadi nah lucunya fun fact-nya adalah pas aku nulis ini kan aku sekarang mulai aktif nulis si Sukacita. Jadi sebenarnya Sukacita itu garis besar adalah tentang perjalanan si Andro move on dari cinta pertamanya. Gitu. Terus dan dimana ketika dia move on itu dia ketemu cewek yang ingin mengakhiri hidupnya gitu. Yang kayak merasa hidupnya udah nggak ada artinya lagi karena satu dan kejadian lain gitu. Nah, jadi mereka ketemu ya itu. Jadi itu sebuah apa yang lucu lah gitu. Nah, fun fact-nya adalah aku juga lagi masa move on saat nulis si Andro itu. Wah. Makanya jadi makin mantep karena dapet itu. Ya feelingnya ya langsung. Betul. Jadi kayaknya mungkin selama ini yang membuatku sulit menulis si Andro karena tidak ada relatable gitu loh dengan si Andronya, kayak aku nggak merasakan feeling, kayak ya biasa aja gitu. Ya gak keluar gitu loh. Oke. Terus begitu aku merasakan ya pokoknya lagi perjalanan move on dan ngelanjutin si cerita Andro ini gitu, jadi jadi semangat gitu, jadi bisa terpetakan, oh aku pengen bikin ceritanya dia begini, nanti dia begini gitu, nanti dia begini, karena kan Andro itu selalu ditampilkan kalau dia itu cowok yang kuat, cowok yang karena terpaan hidup dia tuh kuat. Nah nanti di buku ini kita akan melihat sisi-sisi lemah dia yang dibuka karena cewek itu. Jadi vulnerability-nya keluar gitu ya. Aduh, guys, buruan kalian baca dulu Zero Class ya. Abis itu nanti kalian baru baca Sukacita. Oh, tapi Anda sendiri move on-nya sudah selesai kan?
masih proses sih, masih progres. Dan ya itu kadang kalau lagi galau atau apa, ya udah aku tinggal nulis aja, menuangkan kegalauan itu di tulisan. Jadi lewat si Andro. Nah, ada yang lain sih sebenarnya, Zer. Aku juga lagi nulis yang lain. Oke. Guys. Kalau nanti kalian baca Zero Class ya guys, itu ada 3 karakter utama sih di situ yang cowok-cowoknya ya. Kalau bahas cowoknya itu ada Radit, Nathan sama Andro lah ya bisa dibilang. Tapi Andro sih. Aku sih Andro sih. Makanya waktu even ya kayak ada satu momen, soalnya mungkin lebih relate-nya karena si Andro tuh emang orangnya itu ya tadi yang lu bilang kan, karakternya di portraynya tuh memang dia seorang yang kuat gitu. Dan orangnya tuh brightful banget kan sebenarnya Andro itu. Kayak cowok aku banget. Tipe suami ya, tipe suami guys. Oke. Kalau untuk inspirasi menulis sendiri, lu bisa dapet tuh dari mana aja sih? Apa mungkin baca buku atau nonton TV atau seperti apa? Baca buku, nonton, terus ya kalau kayak jalan-jalan biasa, misal ke mall aja itu ngelihat apalah cewek pasangan sedang berantem atau apa itu kan itu seperti yang tadi dibilang ya, kalau lagi di kafe gitu ya. Oh iya. Kadang juga curhatan teman, jadi teman-temanku maafkan. Jangan-jangan mungkin tapi ini nggak sekarang jadi kepo lagi kan. Dulu tuh pernah ada yang ngomong suka gini, kalau jadi novelis tuh enak ya, kalau misalnya kita lagi nggak suka sama orang misalnya gitu, kita bisa nih, udah gue nggak suka nih sama dia, tapi kita nggak perlu ngomong sama dia, kita tuangkan itu dalam novel gitu. Betul itu sekali. Relate ya? Betul. Itu relate? Iya. Oke. Apakah tuh cuman lu doang atau dengan pengalaman teman-teman lu yang novelis juga mungkin gitu? Iya. Sama? Mereka kayak, aduh aku sebel sama satu cewek, yaudah aku bikin aja karakter dia di situ, aku bunuh aja gitu di cerita aku gitu. Jadi kayak ajang balas dendamnya lebih seru di situ gitu ya. Dan semua orang jadi tahu, si contoh nama ceweknya itu si Mawar. Si Mawar itu nyebelin ya gitu, dikata-katain semua orang gitu kan. Oke. Kita bikin menderita dia gitu ya. Asik ya. Hati-hati seru kalian gitu. sama Hati-hati. novelis. Hati-hati, jangan salah ya. Nah, sekarang suka dukanya sendiri menjadi penulis gitu. Gak mungkin ya, pasti kayak rasa senangnya ada gitu, tapi perjuangan lu sendiri gitu dalam menulis naskah mungkin dengan deadline-nya seperti apa, mungkin bisa diceritain, di-sharing sama kita. Kalau sukanya ya itu tadi, dari yang hobi itu malah menjadi hal yang bermanfaat bagi orang lain, yang jadi inspirasi, dan in return kita pun dapat royalti kalau penulis. Dari penjualan buku kita gitu. Oke. Kalau dukanya sendiri adalah ini sih, saat kalau dulu kan masa-masa kuliah kita SMA gitu, banyak waktu kosongnya, banyak hal-hal banyak waktu kosong, nggak perlu banyak mikirin hal ini itu, tanggung jawab gitu. Terus ya udah, jadi bisa lah nulis saat libur semester, atau saat jeda kelas, atau saat memang lagi nggak ada tugas atau apa, itu bisa. Nah, semakin sekarang tuh dukanya itu adalah waktu sama komitmen sih untuk nulis. Terus switch on off moodnya. Jadi kan aku tuh kayak belajar semakin gede, semakin maksudnya dewasa. Aku misalnya lagi seneng, tapi aku harus menulisin sedih. Nah, itu ngumpulin emosinya itu yang butuh waktu gitu. Atau sebaliknya, aku lagi sedih tapi aku harus nulisin bahagia. Gitu. Jadi lebih ke waktu, mood nulisnya. Terus pas pikiran bener-bener lagi nggak terlalu berat gitu mikirin apa gitu. Itu sih yang menjadi duka sekarang gitu. Oke. Kalau misalnya nih kita kirim naskah gitu ya, itu kan berarti prosesnya kalau kita kirim naskah kita akan kasih nanti akan ada editor yang ngecek gitu ya. Itu biasanya kalau editor tuh apa aja sih yang mereka bilang, mungkin kayak yang kurang atau yang perlu harus dikembangin gitu-gitu. Jadi gini, kalau kalian mau jadi penulis sekarang tuh jalannya tuh banyak banget, nggak kayak dulu pas zaman aku gitu. Kalau dulu kan penerbit mayor atau penerbit cetak gitu kan. Nah, sekarang tuh banyak banget platform nulis online gitu.
entah Wattpad, entah pokoknya banyak lah, dan ada yang udah di kayak kamu beli satu capture nanti kamu dapat uang gitu. Misalnya ada pembeli yang bayar capture kamu itu, nanti kamu dapat uang. Sekarang tuh mudah untuk kalau kamu menjadi penulis, kalau mau 100% ya full time gitu. Nah, kalau pencarian penerbit pun lebih gampang menemukan penulis karena dari mungkin mereka pernah upload cerita di Wattpad atau nama mereka besar di sebuah platform, diajakinlah kerja sama nulis gitu. Oh, jadi mereka pun juga mencarinya juga dari Wattpad dan mungkin situs-situs yang terkait penulisan gitu juga ya? Betul. Dan dari sisi penerbit mereka nggak perlu, kalau dulu kan kayak mereka gambling gitu istilahnya, nerbitin si penulis baru nih, kita kan nggak tahu ya pasar tuh suka apa enggak, dia punya pembaca apa enggak, kayak diperkenalkan. Nah kalau sekarang kan penulis ya kalau dia udah pernah upload di Wattpad atau apa kan udah punya pembacanya sendiri, udah dikenal sama orang-orang gitu istilahnya. Oh si Zerika misalnya dia nulis ini nih gitu, jadi udah tahu. Nah jadi penerbit ngelihat itu. Jadi emang udah ada fanbase-nya juga gitu ya. Betul. I see. Terus kalau editor tadi, nah kalau yang dari zamanku itu kami tuh dulu diseleksi naskah-naskah. Jadi tuh setiap hari penerbit itu masuk tuh naskah sampai yang setinggi. Wah. Print kan, soalnya hard copy gitu. Jadi itu akan dibagi-bagiin sama sekretaris redaksi ke tiap editor di delegasi. Oke. Dan karena tiap hari ya guys yang masuk tuh banyak banget, belum di email gitu kan. Tentunya si editor ini harus benar-benar memilah mana yang sekiranya layak untuk mereka perjuangkan. Mereka bisa nilai dari mana ini sih? Dari judul, kalimat pertama sama halaman pertama lah, paragraf pertama, halaman pertama itu. Kalau udah bikin editor tuh attach ke naskah kamu, itu tuh udah kayak berhasil nih kamu gitu. Dan kayak itu karena naskah-naskah yang masuk tuh banyak banget. Naskah itu hanya dibaca awal, tengah sama akhir tuh. Sama editor-editor. Ya. Karena memang banyak banget kan. Baru setelah kayak aku oke nih naskah ini oke gitu. Ya udah baru nanti dibedah semuanya sama penulisnya gitu. Tapi gue denger kayaknya lu sendiri juga pernah jadi editor ya? Iya. Nah, iya betul sekali. Editor untuk novel juga? Iya. Keren. Biasanya kalau problem-problemnya nih dalam menulis novel itu apa aja sih yang terkesan kurang gitu misalnya? Ini dari sisi editor apa sisi penulis? Beda soalnya. Oh gitu? Beda. Oh bisa beda gitu ya? Jadi aku setelah jadi editor baru memahami gitu. Oh I see, oke. Dulu ini cerita aja ya. Dulu tuh kita pernah ada satu mata kuliah namanya creative writing kan. Nah creative writing di kampus kita itu harus tugas akhirnya tuh bikin novel guys. Ya, jadi gue bikin tuh novel kan, tapi ya namanya novel bukan jiwa penulis ya gitu, jadi udah kumpulin gitu. Tapi dulu tuh pernah waktu itu dari Grasindo tuh coba kayak kalau misalnya kalian mau punya naskah gitu boleh kirim ke emailnya Grasindo gitu kan. Udah coba aja kirim ya kan, siapa tahu gitu. Pas dibales sih waktu itu, tapi langsung tuh tulisannya karakternya kurang mendalam nih, penokohannya kurang ini gitu, nah segala macam. Nah jadi itu yang waktu itu gue dapetin sih. Nah jadi gue pengen tanya nih, kalau misalkan tadi lu bilang dari penulis beda, dari editor beda, mungkin dari dari editor dulu aja deh. Nah kalau editor itu kan harus tak bisa lihat nih peta ceritanya seperti apa, konfliknya gimana, karakternya gimana, plot utamanya gimana, terus masalahnya apa gitu. Oke. Nah, terus nih kalau misalkan halaman pertama udah paragraf pertama, kalimat pertama semua udah dapat nih. Terus pas kita baca lagi, kok karakternya nggak konsisten ya? Misalnya dia karakternya bad boy tapi dia melakukan hal yang malah soft gitu loh jadinya. Jadi ini sebenarnya gimana gitu kan, nggak konsisten. Terus plotnya bertele-tele. Terus ya itu tadi kalau misalkan tokohnya dianggap kurang dalam, mungkin ya itu dia hanya
seorang bad boy yang ditunjukkan dengan bolos sekolah aja, ngerokok mungkin, bukan karena hal-hal yang lain gitu loh. Jadi kurang digali. Oh, oke. Terus bertele-tele dan enggak fokus sama dua karakter utama, konflik dua karakter utama. Fokusnya sama cerita teman-temannya atau cerita yang lain di luar itu gitu. Oke. Terus ada lagi logika gitu kan. Kayak yang sering aku temukan sebagai editor dan annoying banget itu. Tolong ya penulis. Tolong ya guys. Penulis. Dengar ya guys. Jadi misalkan ada adegan mereka itu nggak sengaja, maksudnya si cewek dan si cowok itu mau nginep gitu. Jadi dia mau bikin adegan nginep karena sekarang memang lagi tren cerita nikah muda. Mereka nginep. Nah, aku selalu tanya tujuan mereka menginap apa ya gitu kan, untuk apa gitu. Jadi ya harus buat alasan. Aku tuh kayak nanya, kamu kenapa membuat mereka nginap, kenapa nggak pulang aja malam, karena ini Indonesia ya, tolong gitu. Terus kenapa di rumah itu nggak harus mereka berdua, harus ada mbak lah atau siapa gitu, ada orang lain di situ gitu. Pokoknya itu loh, kayak kenapa harus dibikin itu. Dan kedua, misalkan ada adegan rumah sakit, si cowoknya sakit terus si ceweknya lagi dalam keadaan bahaya lah intinya, kayak berantem geng gitulah. Terus si ceweknya lagi dalam keadaan bahaya, si cowoknya harus dirawat di rumah sakit. Itu bisa ada adegan lepas infus gitu loh. Gimana? Gitu. Iya, jadi cowoknya lepas infus demi menyelamatkan ceweknya. Kan gak bisa semudah itu. Oke. Oh, logikanya ya. Cacat logika, iya. Iya, kurang masuk nih gitu. Jadi itu hal-hal baru, hal-hal kecil gitu loh. Jadi terus ada lagi, misalkan si cowoknya ini suka sama ceweknya, cinta gitu. Ya oke lah, cinta pada pandangan pertama masih masuk. Tapi harus digali lagi gitu loh. Jangan karena aku pernah melihatnya cantik sekali lagi apa gitu, harus digali lagi sifat apa yang bikin si cowok ini tertarik gitu loh. Jangan cuma satu poin itu doang yang diulang-ulang dari awal sampai akhir cerita. Gitu. Oke. Teman-teman silakan dicatat ya. Tuh udah dapat kisi-kisinya tuh. Nah, itu tadi baru dari editor ya. Kalau misalnya dari penulis? Kalau aku dari sisi penulis sih, aku ingin menciptakan suasana itu yang benar-benar di dalam cerita itu hidup gitu loh. Jadi orang yang membacanya jadi beneran ngerasa, oh misalkan adegannya itu di malam hari yang mencekam, yang si tokoh utama lagi menunggu bus gitu loh untuk pulang gitu, dengan sepi lah stasiun. Jadi aku sebagai penulis, aku membayangkan aku adalah orang itu gitu loh. Jadi kalau akunya sendiri sudah dapat kengerian itu, perasaan itu, ya orang yang baca ceritaku pasti akan mendapatkan hal yang sama gitu loh, membayangkan hal yang sama gitu. Oke. Gitu. Jadi berarti kalau misalkan gue sebagai seorang penulis baru, berarti kita memang tetap harus bisa berpikirnya dari kita maunya menyampaikannya seperti apa, tapi kita juga harus lihat nih ya dari editor kira-kira maunya seperti apa gitu ya. Jadi finding the balance-nya juga ya. Iya. Kayak sesimpel gimana mau buat orang percaya kalau kamu sendiri nggak bisa menunjukkan itu gitu. Catat ya teman-teman ya di notes-nya. Kayaknya udah mulai panjang nih nulisnya. Nah, kalau gitu gue sekalian pengen kepo juga nih terkait, berarti kalau misalnya gue menjadi seorang penulis nih, baru awal mulanya, kira-kira apa sih yang harus gue kembangkan selain menulisnya ya tentunya ya, gitu cara penulisannya gitu. Tapi kira-kira ada nggak hal yang mungkin di luar menulisnya gitu? Mungkin kayak mungkin tadi udah seperti disampaikan kayak logika berpikirnya, atau mungkin ada experience tertentu yang dari lu sendiri alami gitu, yang kira-kira oh ini sih tahapan lu bisa menjadi penulis yang baik seperti ini gitu. Sekarang sih kuncinya sih konsisten dan nulis itu tuh sekarang banyak banget kanalnya, kontennya. Jadi entah itu novel atau kamu bikin thread di Twitter, atau kamu bikin kayak voice over tentang ya prosa-prosa pendek dari ceritamu, itu kan juga bisa disebut pekerjaan penulis kan gitu. Jadi sekarang itu kan nulis itu banyak
kanal entah kayak Zerika bikin konten kayak gini gitu, itu kan nulis skrip juga gitu. Memotret keresahan apa ya yang aku pengen bahas atau apa, itu kan termaksud menurutku pekerjaan menulis karena membuat sesuatu menghasilkan konten gitu. Jadi ya saranku ya konsisten, disiplin, karena kayak atur waktu. Nah semakin kita konsisten, jadi kayak misalkan aku pengen memulai di Wattpad. Wattpad itu ada algoritma juga kan, kayak Twitter, kayak Instagram, kayak TikTok dan semuanya lah. Kayaknya semakin kamu sering update, dia akan kenal gitu loh. Oh ini update di waktu yang sama gitu. Jadi semakin cerita kamu akan dicari banyak orang gitu loh di Wattpad gitu. Konsisten sih. Konsisten, teman-teman. Kunci dari semuanya ya. Iya. Terus aku apa kabar? Aku yang waduh, kenapa nih? Ada apa ini? Harus semangat. Ada apa nih? Karena pekerjaan juga ya. Sekarang kerja apa? Aku jadi guru TK, guys. Hai murid-muridku. Wah, ya mungkin lagi nonton. Hai, Miss-nya lagi di sini ya, Miss-nya. Oke. Kalau misalnya tadi udah sempat disinggung sih terkait royalti ya. Mungkin kalau jadi penulis pengen tahu nih kisarannya kira-kira tuh berapa sih gitu. Kalau royalti itu setiap penulis beda-beda, tergantung penjualan buku mereka. Jadi yang pasti sih kita dapat 10% dari hasil penjualan itu. Gitu. Dan kalau di penerbitku sih pembagian royalti. Jadi kan gini, tiap penerbit beda-beda regulasi. Nah, kalau penerbitku itu setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Disalurkan ke tiap penulis-penulis ya. Gitu. Ada yang sebulan sekali temanku, jadi hitungannya kayak kerja aja gitu. Ada juga yang kayak gitu sistemnya ya. Ada yang 3 bulan, ada yang kayak aku 6 bulan gitu. Menarik. Terus kalau misalnya kayak cetakan-cetakan terbaru gitu, itu berarti apakah berarti demand-nya banyak dong? Berarti akan keluar cetakan baru lagi gitu. Betul. Seperti Zero Class. Oke. Oh ya, tadi belum sempat nanya. Zero Class sendiri kan ini trilogi ya. Nah, apakah memang sudah direncanakan trilogi awalnya bikin Zero Class ini? Jadi sebenarnya aku tuh mau bikin 2 doang, 2 aja. Jadi begitu aku selesai nulis Zero Class, aku kasih yang lanjutannya, editorku bilang ini panjang banget Cil, jadi sekitar jadinya tuh 400 halaman. Baik. Sepertinya plus halaman lah. Terus beliau menyarankan cobalah Cil bagi 2 aja, jadi trilogi kamu buat gitu. Oke, makanya akhirnya jadi trilogi gitu. Awalnya sebenarnya enggak ya, sebenarnya. Oke. Luar biasa. Apa sih pengalaman yang paling berkesan buat lu sih selama lu menulis novel? Nggak hanya dari Zero Class ya, mungkin selama lu berkarya gitu. Pengalaman menarik sih, satu ketemu pembaca, ketemu penulis teman penulis lain. Terus ketiga itu ngerasain gimana yaitu belajar ngomong di depan orang, karena kan diundang workshop atau apa gitu. Terus kadang gini, menemukan hal yang aku tulis, imajinasi itu ternyata relate gitu loh, bener-bener ya itu feedback dari pembaca, Kak aku lagi mengalami ini makasih ya Kak untuk udah nulis novel ini, aku jadi semangat gitu. Itu jadi kayak ya ampun gitu, aku bener-bener bisa loh untuk bikin orang lain itu tetap stay strong gitu. Mereka merasa gimana dengan setelah baca Zero Class ini gitu, atau novel-novelku yang lain gitu. Dan aku senang gitu berinteraksi dengan pembaca gitu loh. Jadi mereka menginspirasi aku gitu. Terus kayak kalau kemana-mana jadi kayak ada ide apa jadi bisa ditulis gitu. Pembaca pun jadi ini ya, the biggest support system lu juga ya jadinya. Betul. Ya. Nah tadi kita udah banyak ngobrol ya terkait Zero Class, bagaimana menjadi seorang novelis. Nah tapi sebelum pertanyaan terakhir,
Seperti biasa ya, kalau di Inza with Z, kalau misalkan ada tamu yang datang yang ngobrolnya terkait profesi nih, gue tuh pengen mengenal tamu gue lebih jauh daripada sekedar karena profesinya dia aja gitu. Jadi gue ingin mengenal Priscilia tuh sebagai seorang Priscil gitu ya. Jadi kita akan kenal lebih jauh ya guys dengan random questions. Jadi random questions ini Sil, gue akan kasih pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Tapi pertanyaannya itu benar-benar sangat random ya, bisa dari yang mungkin sangat simple dan lu nggak akan notice gitu ya. Gue jadi ngeri. Sampai mungkin hal yang membutuhkan jawaban yang mendalam. Gitu. Oke. So, are you ready for the random questions? Boleh, siap. Oke, kita langsung aja ya. Ini dia random questions buat Priscil. Yang pertama, kalau lu mendapatkan 50 juta cash di depan lo sekarang, kira-kira bagaimana lo akan menghabiskannya? 50 juta. 50 juta saya. Aku akan menyewa rumah atau tempat yang tenang untuk aku menulis. Wih, tetap balik lagi untuk nulis lagi ya. 50 juta sewa rumah buat nulis. Maunya carinya tempat yang tenang. Atau ada mungkin tempat tertentu yang lu inginkan gitu, mungkin di negara mana enggak ya? Ada sih, pokoknya yang tenang ya kayak studionya Zeri kan. Wow, kondusif. Makanya harus banyak konten guys, tagih terus. Makasih ya Sil. Oke, jadi semuanya balik lagi untuk menulis ya. Sewa rumah guys, sewa rumah. Amin, 50 juta ya. Amin. Yang kedua, gampang kan pertanyaannya, gampang. Kalau lu bisa menjadi sebuah bunga, bunga apa yang akan lu pilih dan kenapa? Bunga tumbuhan ya, jangan bunga bank. Kalau bunga bank semua juga mau jadi bunga bank ya, say. Betul sekali. Aku mau jadi bunga peoni ya. Kenapa peoni itu? Bunga peoni? Bunga peoni itu kan di Indonesia jarang banget. Jadi dia cuman hanya bulan mekarnya itu April atau apa gitu loh. Lupa. Jadi begitu misalkan kamu menikah di bulan Mei, mau request bunga peoni itu pasti mahal banget. Nah, jadi aku pengen jadi bunga peoni karena eksklusif gitu loh. Oh iya, beda mahal dari yang gitu. lain ya. Beda dari gitu. yang lain ya. Oke. Bunga peoni. Oke. Selanjut, pertanyaan ketiga. Siapa sih sahabat terbaik lu dan apa yang membuat lu sayang banget sama dia? Nanti dia GR. Enggak. Berarti pas dia nonton, ternyata gue nih yang disebut gitu ya. Senang sekali Anda sih. Sahabat aku ya. Iya. Kalau di dunia kepenulisan, sahabat aku yang benar-benar menginspirasi adalah namanya Hilda Wardani. Hai Hilda. Senang kan kamu? Gue nih. Hilda itu fun fact-nya nih Zer, Hilda itu dulu pembaca novelku. Iya. Oke. Dan dia setelah berapa tahun kemudian dia nerbitin novel juga, jadi penulis juga. Menarik. Terus kami kontek-kontekan lagi karena jadi dia udah follow Twitterku udah lama banget. Aku nggak follow back karena dia salah satu pembaca ya yang bagi nomor handphonenya gitu-gitulah, yang alay pada masanya. Alay pada masanya. Ini nggak apa-apa ya diomongin di sini. Dia alay pada masanya gitu. Oke. Terus suatu waktu aku lupa dia nge-tweet apa, itu kayak menarik banget. Aku bales lah di aku bales tweetnya dia. Terus jadi balas-balasan. Terus aku follow. Akhirnya aku ini tuh dia yang waktu itu pembaca aku. Terus jadi kita follow-followan IG, DM-an IG. Sekarang malah jadi deket banget gitu loh, kenal banget. Jadi dia tuh yang menginspirasi aku sih selama setahun ini untuk Kak terus bikin konten, Kak ayo Kak nulis lagi gitu. Si Hilda ini dia yang bener-bener ngasih tahu loh sekarang dunia kepenulisan kayak gini loh Kak, yang lagi kekinian lah di zaman ini gitu. Kalau untuk meraih pembaca kayak gini Kak gitu. Dia yang benar-benar banyak ngajarin aku sih belakangan ini, inspirasi banget. Wow, dari awalnya justru yang baca novel lu sekarang jadi sahabat ya. Banget. Iya, jadi adik kesayangan dia lebih muda dari aku. Berarti udah berapa lama tuh sahabatannya? Baru jadi pas dia SMP ya, ketahuan dong umurku. Pas dia SMP dia baca lah novelku.
Ya, kita tadi budak mendadak kok, nggak ada gara apa itu Oke. tadi nggak ada. Ini dia mengenalku dari novel pertamaku pas SMP itu. Wow. Follow terus dia adalah salah satu dari sekian orang yang mungkin nge-like postinganku di Facebook, mungkin nge-like apa di IG atau di Twitter, nggak tahu. Dan aku nggak tahu kalau dia ternyata beberapa tahun kemudian jadi penulis juga gitu loh. Jadi lucu saat ya ampun nggak gitu. Mungkin jangan-jangan terinspirasinya dari lu kali. Jadi ini teman-teman yang saling menginspirasi gitu ya. Wih, luar biasa. Itu kalau di dunia penulisan ya. Kalau emang ada sahabat kalau yang dunia ini mungkin Kalau di luar dunia penulisan, itu aku bukan baru ketemu sih, kayak kan aku baru berkantor. Terus ketemulah dia, namanya Lucia. Senang kamu Lucia. Waduh. Ya, jadi Lucia. Kakak Lucia mungkin. Enggak, sama umurnya kayaknya kayak kamu deh. Oh gitu. Hai Lucia. Tadinya dia mau ikut ke sini. Oh gitu. Oh. Cuman karena satu dan lain hal dia jadi ikut. Jadi tadinya dia mau lihat aku syuting katanya. Terus kayak lebay banget. Berarti ini kayaknya emang sudah diatur ya. Sudah diatur pertanyaan ini muncul harus sebutin juga namanya ya gitu. Wah, gila. Hai Lucia, salam kenal. Oke, tapi kalau yang Lucia berarti baru ya sahabatannya ya? Baru karena baru masuk kantor, terus dia orang yang kayak ya enak aja gitu, sefrekuensi gitu loh. Dia yang nemenin hari-hari ini, saling support lah di kerjaan, lagi ada apa ya udahlah semangat gitu loh. Gitu. Oke, mantap. Pertanyaan selanjutnya, suka nonton film? Yes. Oke. Kalau lu bisa berada dalam sebuah dunia film apa yang akan lu pilih dan kenapa? Film apa yang aku pilih? Serial boleh? Boleh. Oke. Kayaknya aku pengen ke jadi bagiannya ini, tau gak? The Sandman di Netflix. Belum nonton, coba diceritakan. Siapa tahu mungkin saya bisa direkomendasikan untuk ditonton ya. Kenapa tuh dengan Sandman? Jadi Sandman itu sebenarnya, jadi kan ada 7 scenes ya, itu kayak Desire, bukan 7 scene ya. Aku lupa, ada 7 entity katanya di dunia ini. Desire, ada Desperate, ada apa, ada Dream. Nah, The Sandman ini adalah yang menguasai dunia dream, dunia mimpi. The Dream gitu. Kenapa aku pengen jadi di sana di The Sandman ini? Jadi kan orang-orang underestimate banget dream. Lo cuma bisa mimpi segala macam. Tapi ternyata di serial itu ceritanya si Sandman ini ditangkap sama manusia. Oh, dia ditangkap sama manusia. Jadi ceritanya dia lagi, jadi spoiler pointnya, dia lagi ke dunia manusia, mengejar makhluk dreamnya itu yang kabur gitu, yang jahat. Tapi ternyata dia malah ke-capture gitu loh sama manusia yang bisa magic. Jadi dibikin perangkap apalah anti magic. Nah, dia kayak 100 tahun ya dia di terperangkap itu. Karena kan ada segel atau apa, nggak bisa dibuka kan. Dan nggak ada yang bantuin dia juga. Si Dream dari entah saudaranya atau apa, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa bantuin. Selama 100 tahun dia ditangkap, itu ada namanya penyakit orang tidur. Jadi orang ini kan tidur, nggak bisa bangun. Jadi kayak ya itu, karena di dunia dreamnya itu udah nggak ada dia yang menjaga keseimbangan itu. Justru harus ada dia kan untuk bisa bangunin lagi gitu. Dan terkadang dunia mimpi itu, dunia dream itu bisa membuat orang lain tuh sadar, oh kamu hidup kamu tuh ada lagi loh hari esok. Oh kamu mungkin lagi sedih di dunia nyata, tapi begitu kamu masuk dream ini, dunianya dia, itu kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu sukai, senangi gitu. Jadi lu ingin being part dalam dunia juga, dream. Ya. Ini sesuai banget ya, novelis, imajinasi, dream gitu ya, cocok semua ya. Tapi mimpi pun juga sebenarnya bisa menjadikan ini juga ya, pertanda juga nggak sih? Kadang-kadang kan kalau semalam mimpi ini loh, tuh artinya ini, suka kan kadang-kadang gitu ya. Dunia dream teman-teman. Nonton coba The Sandman di Netflix. Saksikan ya Sandman. Jadi udah promosi Zero Class, promosi Sandman juga ya. Netflix tolong loh. Kok jadi saya malah mohon ke Netflix. Oke, pertanyaan terakhir. Syukurlah. Apa hal yang membuat lu berharap
harusnya gue sadar ini lebih awal. Dalam nih. Aduh, Dalam nih. Ini dalam nih. ini jadi curhat. Zer, selesai besok pagi. Oh, ditungguin. Nggak apa-apa kok. Kan saya yang edit nanti. Oh, yang harusnya sadar Ya, gitu. Yang lo sadar lebih awal. Harusnya gue sadar ini lebih awal. Harusnya sadar lebih awal adalah mengakhiri hubungan dengan seseorang sebelumnya dari yang sebelumnya aku pacari. Harusnya mengakhiri hubungan lebih awal. Nggak usah sampai lama, 4 tahun. Oh gitu. Jadi harusnya trusting your feeling ya? Ya, Dari trusting your feeling, your doubting, your intuition gitu. Jadi kadang kita nggak ngelihat red flag itu, kita melihatnya itu yellow flag, masih bisa toleransi, atau memang kita terlalu banyak nawar ke diri sendiri, padahal tuh udah red flag gitu. Itu yang harusnya kita lihat, kita sadari in terms of relationship ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami hal yang sama, jadi beda podcast ini. Jadi podcastnya lain ya. Mungkin nanti bisa diundang juga ya, mungkin buat ngobrol-ngobrol soal relationship yang lain gitu. Boleh. Wah, boleh ya. Luar biasa. Oke, so that's it untuk random questions-nya ya, Priscil. Dan kita akan menuju ke pertanyaan terakhir untuk menutup obrolan kita kali ini. Apa sih rencana jangka panjangnya ke depan untuk Priscil? Aku akan menikah tentunya. Menikah emang sudah on the list ya? On the list. Menikah udah on the list. Iya. Nggak tahu kapan, udahlah menikah kan jangka panjang. Iya, Kita nggak betul. tahu jodohnya kapan. Terus kedua adalah aku pengen jadi full time penulis sih. Jadi Full time menulis. setelah menikah nanti kayaknya menulis itu pekerjaan yang menurutku balance untuk dijalani. Maksudnya balance ya, aku tetap bisa merawat suami, merawat rumah tangga gitu loh. Dan aku tetap bisa bekerja gitu loh, dan menghasilkan gitu. Jadi aku pengen jadi suatu saat kalau aku nikah, setelah nikah itu aku pengen jadi full time penulis gitu. Semoga lebih bisa produktif, berkarya, dan banyak memberikan inspirasi lebih. Luar biasa. Amin, amin. Semoga selalu sukses ya, Priscil. Oke, that's it. Obrolan-obrolan kita hari ini. Thank you so much, Priscil, udah meluangkan waktu, sudah datang, udah sharing juga pengalaman being a novelist ya, dan juga ngobrol-ngobrol terkait Zero Class. Semoga sukses selalu ya, semoga semua mimpinya tercapai dan terus berkarya. Mantap. Amin. Luar Terima biasa. kasih Zerika sudah diundang ke sini. Sama-sama, aku yang terima kasih. Oke guys, so itu tadi ya obrolan gue sama Priscil. Thank you juga buat kebersamaan kalian. Dan buat kalian yang belum pernah cek channel gue, silahkan dicek aja videonya. Dan jangan lupa ya subscribe ke channel Inza Bizi. So I'll see you guys on my next video. Dadah guys.